Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam arsip. Sobat Arsip, selamat datang di podcast Arsip kita, yang dimana podcast ini bertujuan untuk menambah informasi dan wawasan kita semuanya, khususnya di bidang kearsipan. Kali ini saya beserta tim sudah berada di salah satu sekolah yang sudah lama berdiri, hampir ratusan tahun, dan juga banyak sekali nilai sejarahnya, dan juga banyak sekali menggoreskan prestasi-prestasi di bidangnya. Podcast kali ini akan membahas tentang wawancara sejarah lisan Sekolah Dasar Santa Maria Muntok, Kabupaten Bangka Barat. Baiklah Sobat Arsip, ini adalah narasumber yang pertama kita, yaitu Kepala Sekolah dari Sekolah Dasar Santa Maria, yaitu Ibu Maria Susanti SPD SD, Ibu ya. Sekarang menjabat sebagai Kepala Sekolah di SD Santa Maria ini. Ibu sedikit memperkenalkan diri dulu mengenai Ibu, biar Sobat Arsip di rumah lebih kenal sama Ibu. Silahkan. Nama saya Maria Susanti, saya menjabat sebagai Kepala Sekolah mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2026. Per 30 Juni ini masa jabatan saya berakhir di SD Santa Maria. Saya pertama kali datang di SD Santa Maria ini di tahun 2008 dan menjabat sebagai guru SD di kelas 4. Siapa aja kepala sekolah yang pernah menjabat di sekolah SD Santa Maria ini? Dari data yang saya tahu, berhubung saya juga pendatang, jadi yang pertama di tahun 1925 itu Bapak Donders, kemudian karena beberapa dan lain hal terkait berkas yang sulit untuk didapat, jadi mulai tahun 80-an yang saya tahu, dan itu pun dari alumni yang datang ke tempat kita tahun alumni angkatan 84 ya. Itu ada Bapak Yohanes Utamanto. Setelah Bapak yang tadi Ibu ya? Ya, setelah Bapak Yohanes Utamanto, kemudian ada Bapak L. Sugiarto, lalu ada Bapak Sunarwo, kemudian Ibu Mariani, lalu Ibu Liu Ngityam, dan terakhir saya Maria Susanti. Ya, jadi berdirinya sekolah ini di November tahun 1925 ya? Tepatnya tanggal 3 Ibu ya? Kalau berdasarkan data untuk kepala sekolah yang pertama begitu Bu, 3 Masih ada November data-data 1925. fotonya Bu ya? Masih Kalau foto nggak ada, tapi data dokumennya. buku induk ya ada. Jadi kalau di sekolah ini dokumen-dokumen yang mengenai tentang kearsipan sejarah itu masih ada Bu? Kalau lengkapnya, detailnya mungkin nggak bisa kita maksimalkan lah datanya. Tapi masih terjaga dengan Masih rapi ada ya? terjaga. Ya kalau masalah ijazah gitu, masih adakah anak-anak sekolah alumni sini yang belum mengambil? Kalau ijazah hampir semuanya sudah diambil. Sudah ya, jadi tidak ada yang tersimpan ya, yang belum diambil? Belum, nggak ada. Yang setahu saya nggak ada, karena ada buku ijazah ya kita. Iya. Nah, ditandatangani oleh siswa ataupun orang tua yang mengambil. Ini kan berdirinya tahun 1925 sampai 2026. Berapa jumlah murid alumni dari sekolah ini? Kalau alumni yang lulus sampai ke tahun ini 4.825. 4.000-an ya? Iya. Dan juga untuk sekolah ini khususnya untuk SD Santa Maria nih Bu ya. Prestasi apa aja yang udah diraih gitu? Tingkat nasional, kabupaten ataupun kecamatan? Kalau tingkat nasional kita ada. OSN kita megang di IPA pernah, bahkan sampai ke nasional. Gurunya juga kita utus juga sampai ke nasional pernah. Kemudian kalau yang lain tingkat kabupaten, provinsi, sampai dengan mulai dari yang akademik sampai yang non akademik. Nah, yang non akademik nih seperti drum band. Yeah. Kita pertama kali itu di sekolah mentok yang sampai ke sana di provinsi. Itu tahun berapa? Saya lupa ingat ya, harus ada Ini lihat. banyak soalnya pialanya. Di sini ada nih. Ini dari tahun 25 atau dari tahun berapa ini? Kalau tahun 2025 itu kita nggak pakai piala ya, tapi pakai medali ya. Tapi masih ada pakai ini. Medali ada. Masih ada. Iya, cuman persisnya tahunnya harus dikulik lagi. Iya. Gitu. Tapi masih ada, tertinggal di tahun 1925 Ibu ya. Masih terjaga. Terus untuk 2026 prestasinya?
Kalau guru, kita guru transformatif, kemudian kepala sekolah dedikatif. Tahun sini ya? Tahun 2025 ya itu ya. Tingkat. Tahun 2000. Kalau yang ini kita kemarin sampai ke nasional, masuk finalis ya. Cuman kita nggak bisa bawa pulang karena memang saingannya lumayan untuk Ya, semua sudah provinsi berusaha ya. sampai di sana Bu ya. Terus jumlah guru di sini untuk mendidik anak-anak ini berapa sih? Kalau tahun 2025-2026 ini kita ada 15 guru. Ya. Jadi wali kelas itu ada 12, kebetulan paralelnya 12. Kemudian guru mata pelajaran ada guru PJOK sendiri, guru bahasa Inggris memang sesuai bidangnya sendiri, kemudian guru bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin ini ada 2. Kelas 1 sampai kelas 4 dipegang oleh Lause Lisya. Kita panggilnya Lause karena kalau Lause itu artinya guru ya. Iya, itu bahasa apanya? Bahasa Mandarin. Iya. Kemudian kelas 5 dan kelas 6 itu Lause Swito. Jadi kalau total dengan yang Lause Swito ada 16. Dan untuk ekstrakurikulernya apa aja Bu di sini? Sudah mulai dari 5 tahun terakhir kita bertambah lumayan banyak, ada belasan. Mulai dari kalau akademik ini yang untuk OSN itu ada matematika, IPA, IPS, masing-masing dipegang oleh gurunya. Kemudian ada English Club, ada barongsai, kemudian ada menyanyi solo, bercerita ataupun mendongeng, kemudian mewarnai dan menggambar, kemudian ada badminton, atletik, masih banyak lagi ya. Masih banyak lagi ya. Ini kan sekolahnya udah 100 tahunan Bu ya. Apakah ini gedungnya sudah renovasi banyak ataupun masih banyak yang tertinggal gedung-gedung yang lamanya? Kalau gedung lama masih itu mulai dari kelas 1B sampai dengan kelas 3B sampai lantai atas. Kita renovasi terakhir itu dari genteng ke asbes ya. Karena sudah banyak yang bocor. Karena udah lama Bu. Terus untuk mencari genteng yang sama kita harus pesan khusus. Nah, kemudian kita mengganti itu solusinya. Kemudian untuk yang pagar itu dulu masih pakai kayu. Iya. Nah, kan kita awalnya masuk cagar budaya karena kita menunggu tindak lanjut dari dinas setempat yang menyatakan kita cagar budaya, dan demi menjaga keselamatan anak jadi kita mengganti pagarnya menjadi pagar besi dan sudah mengubah hampir lebih dari 70%, maka dihilangkan dari. Lihat-lihat gedungnya kan masih ada suasana zaman dulu ya Ibu ya, masih ada kan tinggal-tinggal yang zaman dulunya. Ini di daerah mana aja? Mulai dari kelas 1B sampai dengan kelas 6 dan kelas 3B lantai bawah itu semuanya masih nuansa Belanda. Iya. Ciri-cirinya itu biasanya kita ruang kelasnya terbuka ya, open space gitu. Nggak ada jendela sebenarnya, tetapi karena faktor kalau cuaca, jadi kita tambahkanlah jendela. Tadinya memang plong gitu, untuk sirkulasi kalau mereka lihatnya begitu. Kita lihat dari sekolah yayasan semua yang bangunan Belanda, ciri-cirinya begitu. Iya, plong ya. Iya. Ini kan di dalam sekolah ini kan ada SD, TK ya. TK menyeberang. Denahnya masih satu komplek dengan gereja, SD dan TK. Iya, jadi kan SMP-nya aja menyeberang ya. Dulu SMP-nya bergabung di sini. Terus sore hari. Itu siang. Ini pindahnya tahun berapa? Sekitar 1970-an. 70-an pindah ke seberang ya. Ke seberang kalau yang SMP. Jadi kalau misal ada kegiatan apa, bersatu atau enggak? Kita bersatu. Misalnya di awal tahun ajaran itu kita ada acara bersama. Ya. Kemudian kemarin, karena mau menutup tahun ajaran, kita ada acara juga bersama, acara keagamaan, karena kan ini sekolah misi. Jadi semua anak diundang untuk digabung bersama, entah itu di SD atau di gereja. Biasanya di SD. Biasanya di SD sini. Agustusan kita di SD juga. Kalau Agustusan SMP, SD, TK, ya kita upacara bersama. Upacara bersama. Kalau tidak ada tugas khusus di dinas pendidikan. Jadi masih sering melakukan kegiatan bersama karena satu yayasan. Untuk guru-guru kita tiap bulan ada paguyuban. Khusus guru-guru TK, SD, SMP, SD. Ini dengar-dengar Ibu udah menjabat 3 periode Ibu ya. Iya. Terus untuk
kearsipan ya Bu ya, untuk arsip di sekolah ini penyimpanannya gimana Bu? Untuk 5 tahun terakhir kita lebih sudah mulai pakai aplikasi juga Iya. ya. Jadi seperti Aplikasi. aset-aset ini memang yayasan membuatnya menjadi aplikasi dan lebih mudah untuk memasukkan atau menginput barang-barang aset gitu ya. Oh ini emang khusus dibuat dari yayasan ya? Dari yayasan. Arsip Bahkan tersebut. mereka mulai 5 tahun terakhir sudah mengumpulkan data seperti ini juga untuk dibuatkan buku tentang sejarah sekolah. Jadi masing-masing sekolah harus punya buku tentang sekolahnya Iya. begitu. Tapi 5 tahun sebelumnya itu arsip-arsipnya masih terjaga tersimpan di mana? Ada di Ada. kantor yang lama, kantor guru masih ada. Oh. Dan sebagian sudah kami selamatkan di sini ada juga. Kantor lamanya Di kantor guru paling Oh depan. di sini ruang lingkup Iya, di juga? ruang lingkup ini. Ya, Tapi untuk yang kayak surat-surat penting, akta tanah dan lain sebagainya itu kita di yayasan. Jadi memang Oh, iya. dibuat khusus satu rumah untuk arsip 44 sekolah yang ada di bawah naungan yayasan. Yayasannya di mana? Yayasan kita di Pangkal Pinang. Oh iya di Pangkal Pinang Iya. ya. Dan juga pesan dan kesan Ibu sebagai Kepala Sekolah Santa Maria untuk kami bidang kearsipan. Pesannya ya kami sebagai guru khususnya di dunia pendidikan merasa sangat senang jika pemangku kepentingan turut serta berpartisipasi dalam perkembangan dan kemajuan sekolah-sekolah yang ada di Bangka Barat. Terutama sekolah-sekolah yang tua butuh perhatian khusus seperti misalnya gedung, keadaannya bagaimana begitu. Kemudian kesannya merasa senang karena hari ini pemangku kepentingan itu datang untuk mengarsipkan sekolah kami. Mungkin dari segi usia terbilang sekolah tua, tapi dengan kehadiran Bapak Ibu dari pemangku kepentingan ini memotivasi kami untuk terus menjaga yang sudah ada. Iya. Nah, dan mempertahankan sekolah yang sudah begitu lama di sini. Karena sekolahnya adalah salah satu sekolah tertua itu ya. Iya. Benar. Karena banyak alumni-alumni dari sekolah ini yang mungkin di luar, sudah tidak tahu lagi perkembangan sekolahnya. Mungkin mudah-mudahan ini adalah wahana untuk pemukangan dari siswa-siswa alumni sini, Ibu. Mudah-mudahan dengan dibuatnya ini kita bisa menyebarkan ke medsos. Iya. Jadi para alumni juga senang melihat perkembangan sekolah SD Santa Maria itu Hilangkan sendiri. rasa rindu mereka yang mungkin udah lama nggak melihat sekolah. Meskipun setiap 8 tahun atau berapa tahun itu biasanya mereka datang untuk mengadakan acara akbar ya. Iya. Setiap 8 tahun sekali. Biasanya setiap 8 tahun. Iya, tapi kadang tidak semua yang bisa hadir, Ibu ya. Ya, Hampir benar. semua. Hampir tapi. semua waktu itu tahun 80 angkatan 80-an itu di tahun 2017 kita kumpul di sini. Ya, diadakan di sini. Di SD Santa Maria. Ada fotonya. Ada ya kalau nggak salah. Iya. Selesai sudah podcast pada kesempatan kali ini, Sobat Akhid. Semoga podcast ini bisa menambah informasi dan wawasan untuk kita semuanya. Jangan sampai ketinggalan video-video LKD Bangka Barat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video-video LKD Bangka Barat. Terima kasih, sampai berjumpa lagi. Salam arsip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.